Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Ya, semoga antum semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 2 kita yang pada saat ini kita mempelajari muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, subtema 1 dulu. Ya, nanti pertemuan selanjutnya barulah kita bahas subtema 2 dan subtema 3 insya Allah. Dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, untuk subtema 1 ini kita khusus kepada tumbuhan terlebih dahulu. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda, antum sudah tahu itu. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebut dengan habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air ini disebut dengan xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Nah, kita perhatikan baik-baik gambar kaktus yang ada di video ini untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan tumbuhan kaktus agar dapat bertahan di lingkungan yang kering. Yang pertama kita lihat daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Karena udaranya semakin panas, makanya dia menyesuaikan bentuk daunnya itu menjadi seperti duri agar penguapan yang terjadi itu lebih sedikit. Jadi lebih sedikit air yang keluar dari tumbuhan kaktus ini. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan lagi, ya. Karena stok air di lingkungannya itu sedikit, jadi sebisa mungkin penguapan air terhadap tubuh kaktus ini sedikit, ya. Jangan sampai banyak seperti tumbuhan yang lainnya. Makanya salah satunya juga permukaan batangnya itu dilapisi oleh lilin. Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Makanya kalau kita lihat kaktus itu sebenarnya yang kita lihat batangnya. Ya, batangnya rata-rata semua. Daunnya itu berbentuk duri. Dan akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Ini tergantung ya. Kalau misalnya kaktus di rumah antum mungkin akarnya pendek-pendek karena mungkin ditanami di dalam pot. Tapi kalau misalnya di padang pasir, itu akarnya sangat panjang ke bawah untuk mencari sumber air. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Ya, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi ini disebut dengan halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi ini yaitu pohon bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Seperti kita lihat di gambar, itu yang kita lihat banyak itu seperti kaki gurita itu adalah akar dari pohon bakau. Selain itu, daunnya kaku. Nah, daunnya itu seperti ini dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air.
Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air ini disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Kalau teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan karena terlalu banyak dia menyimpan air. Jadi harus seimbang antara menyerap air dan mengeluarkan air. Jadi daun yang lebar bisa mempercepat terjadinya penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air yang seperti kita lihat di gambar. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Selanjutnya eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Ya, seperti gemuk batangnya. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab ini disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat karena sinar matahari kurang. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata air atau nama ilmiahnya adalah hidatoda. Nah, kita lanjut yang kelima, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya, ya jelas kantong semar dan Venus. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai 5 adaptasi tumbuhan di lingkungannya. Sekarang kita masuk ke penyesuaian tumbuhan atau adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat ya yang suka bau busuk itu. Serangga yang hinggap dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek yang memiliki mahkota bunga yang sangat cantik, bahkan berwarna mencolok, dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Dan yang terakhir, yaitu bunga dandelion, memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah tertiup angin atau terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang pas atau sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kita lanjut ke cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama yaitu memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau bahkan buahnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, dan putri malu. Lanjut yang kedua, yaitu memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terong, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batangnya maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Bahkan kita sendiri pun kalau menyentuhnya bisa merasakan gatal. Selanjutnya yaitu daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepi-tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Kita lanjut. Menghasilkan getah atau memiliki getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang. Ya, ini ada tumbuhan yang bernama patah tulang. Bukan tulang antum yang patah, tapi nama tumbuhannya memang patah tulang.
serta nangka dapat menghasilkan getah jika tergores dari batangnya maupun buahnya kalau masih belum masak. Bahkan sebagian buah sudah masak pun masih bergetah jika kita membukanya. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Lanjut. Yang terakhir yaitu menghasilkan racun atau memiliki racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak nafas, dan yang lain-lain. Sekian materi yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk evaluasi ditiadakan terlebih dahulu. Ya, kita gabungkan nanti untuk pertemuan IPA selanjutnya. Ya, jadi hari ini cukup materi saja, tolong diperhatikan baik-baik contoh-contoh yang Ustaz berikan. Jadi intinya ada 3 di sini kesimpulan akhirnya untuk subtema 1 muatan IPA ini. Ada 3 cara adaptasi bagi tumbuhan. Yang pertama itu adaptasi untuk bertahan hidup. Yang kedua adaptasi untuk berkembang biak. Dan yang ketiga adaptasi untuk melindungi diri. Dan contohnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi antum sudah harus bisa mengklasifikasikannya. Ya, membeda-bedakannya ini termasuk yang mana, ini termasuk yang mana. Ustaz sudah kasih contoh bentuk tumbuhannya seperti apa. Jadi antum sudah sedikit tahu bentuk nama-nama tumbuhan yang ada. Yang jika sebelumnya antum tidak tahu, semoga dengan ini antum menjadi tahu. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.